Jika kita berbicara tentang mahasiswa, ada banyak jalan yang bisa diambil oleh mereka dalam menjalani kehidupan kuliahnya. Ada yang fokus terhadap kegiatan akademisnya, ada yang suka dalam berorganisasi, hingga kegiatan berwirausaha seperti yang dilakukan oleh narasumber kita, yang akan kita kulik lebih dalam lagi pada kegiatan Entrepreneur Talk, hobi jadi cuan. Nah, sebelum kita tanya-tanya lebih lanjut nih kepada narasumber kita, aku mau mengenalkan diri dulu nih. Namaku Bilqis Zaira Ramadanti dari Sosiologi Angkatan 20. Oke, dari narasumber kita sendiri ini adalah Bang Muhammad Fahrul dari Sosiologi Angkatan 19. Yang menariknya, Bang Fahrul ini selain berwirausaha juga aktif nih dalam kegiatan organisasi di kampus, terkhususnya dari jurusan dan kegiatan di Fakultas FISIP. Nah, jadi di sini aku mau bacain nih berbagai kegiatan yang pernah dijalankan oleh Bang Fahrul. Bang Fahrul ini adalah anggota dari FSI FISIP UNAN dari 2019 sampai sekarang. Terus Bang Fahrul juga merupakan salah satu anggota dari EXO atau English Club Sociology dari 2019 sampai sekarang. Bang Fahrul juga merupakan salah seorang anggota Himasos UNAN dari 2020 sampai sekarang. Wah, jadi Bang Fahrul ini ada 3 kegiatan organisasi nih yang dilakukan secara sekaligus. Lalu untuk pengalaman kepanitiaan yang pernah Bang Fahrul ikuti itu, yang pertama Bang Fahrul ini pernah menjadi ketua pelaksana dalam kegiatan Makrab Sosiologi pada tahun 2019. Bang Fahrul juga pernah menjadi koordinator acara upgrading Hima Sosiologi pada tahun 2020. Pernah menjadi koordinator Humas Driver FSI FISIP UNAN pada tahun 2020. Pernah menjadi anggota divisi debat Sosfer pada tahun 2020. Pernah menjadi anggota Humas Mubas 2020. Koordinator ISG FSI FISIP 2021 dan menjadi penanggung jawab pada lomba esai Sosfer pada tahun 2021. Nah, kan dari beberapa kegiatan yang telah disebutkan sebelumnya itu terlihat ya betapa kehidupan kuliah Bang Fahrul ini sangat produktif, ditambah ada kegiatan berwirausaha lagi dari Bang Fahrul. Dari Bang Fahrul sendiri itu berwirausahanya yang dilakukan itu ada kegiatan thrift atau menjual barang-barang atau pakaian bekas. Oke deh, kita bakal tanya-tanya lanjut tentang kegiatan berwirausaha yang dilakukan sama Bang Fahrul ini. Sebelumnya sih Bang, yang menjadi pertanyaan mendasar itu why? Kayak kenapa Bang Fahrul memutuskan untuk memilih dari sekian banyak usaha yang ada itu thrift gitu Bang? Baik, terima kasih Bilqis. Di sini saya akan menjawab kenapa sih saya memilih thrift itu. Itu bermula dari suatu hobi gitu. Hobi mencari barang-barang yang murah, branded dan berkualitas gitu. Dan ketika kita mendapatkan barang branded dengan harga murah, ada kesenangan tersendiri buat kita gitu. Dan setelah kita merasa cukup nih mendapatkan barang-barang branded harga murah, tentu kita kepikir gitu, gimana sih kalau hobi ini kita jadikan ladang cuan gitu. Selain bisnis cuan gitu. Selain kuliah gitu. Kan bisa menambah uang jajan dan lain sebagainya gitu Bilqis. Oke Bang, berarti tadi Bilqis dengar juga katanya ini diawali dari hobi ya Bang? Iya betul. Berarti kalau untuk memulai usahanya sendiri itu sejak kapan Bang? Kalau usaha nge-thrift itu mulanya itu di apa sih Bilqis, di awal-awal pandemi gitu. Kan kita nih kuliah di rumah aja tuh, mau ngapain sih itu di rumah gitu. Tentu kita karena ada hobi itu, karena saya dari Air Molek nih Riau. Jadi setiap Sabtu itu kan ada tuh pasarnya, pasar malam khusus menjual barang-barang second gitu. Pergilah sana kan dengan nengok, suka beli gitu kan. Tuh udah, kenapa enggak dijual aja sih gitu. Soalnya kan kuliah di rumah gitu kan. Post di IG gitu. Gitu sih Bilqis, karena pandemi kemarin itu sih daripada nggak ngapa-ngapain gitu. Oke Bang. Jadi kayak lebih memanfaatkan kesempatan yang ada gitu ya Bang. Benar. Nah terus kan Abang juga mulainya kayak dari pada masa pandemi gitu ya Bang. Kan seperti yang kita ketahui pandemi ini agak adalah memberi sedikit dampak terhadap perekonomian masyarakat Indonesia ya kan Bang. Kalau untuk menjalankan dunia usaha thrift ini ada nggak sih dampak yang diberikan langsung kepada usaha Bang gitu Bang? Oke, dampaknya itu kalau usaha thrift yang merasa ini gitu. Malahan di masa pandemi itulah kita mendapatkan penjualan terbanyak, sebab karena kan orang-orang di rumah aja nih pada gabut kan, scroll Instagram dengan barang second itu. Kan ciri orang Indonesia kan suka beli gitu. Iya Bang. Itu sih. Bukan, lalu kalau Abang pribadi bukan terkendala waktu pandemi, malah
Disitulah ladangnya gitu Oh waktu iya pandemi. sih, pada saat itu kan orang-orang Indonesia lebih sering menggunakan Iya, handphonenya ya benar bang, sekali. jadi lebih lebih sering terekspos lah ya bang. Iya, iya. Oke bang, terus kan setelah adanya abang memulai usaha ini, yang menjadi target market utama abang tuh siapa bang? Dan siapa yang menjadi pembeli utama yang paling banyak gitu bang? Oke, target market utamanya itu tentu para kalangan anak muda gitu. Sebab usaha trip ini kan mulai berkembangnya itu kan akhir-akhir ini, akhir tahun ini itu. Apalagi para influencer itu memposting mereka suka nge-thrift, suka barang branded seperti ini gitu. Yang utama sih anak-anak muda gitu. Dan penjualan pertama itu bukan keluar gitu case gitu. Penjualan pertama itu di sekeliling gitu, teman-teman nongkrong gitu. Ini misalnya mau pakai barang ini nih, dia suka gitu. Harga cocok, bungkus gitu. Gitu sih, guys. Oke bang, kalau itu sih bang, kalau untuk barang-barang yang abang jual sendiri itu ada apa aja sih bang? Oke, barang-barang yang pernah dijual nih. Pertama itu kaos, celana, ada jaket, ada juga sepatu gitu. Kalau dari barang-barang yang abang jual itu yang terlihat kayak yang paling menguntungkan dan paling banyak peminatnya itu barang apa bang? Kalau dari pribadi sih, kalau kita jual kaos tuh, misalnya kita nih dapat modalnya nih 40.000 gitu, dan kita mendapatkan barang branded, bisa kita jual 150.000, 200.000 gitu. Itu sih untungnya kaos tuh lebih besar daripada menjual celana dan jaket gitu. Kalau untuk sumber barangnya itu bang, kayak apakah barang yang abang jual kembali ini murni dari pakaian yang sudah pernah abang pakai sebelumnya, atau kayak abang mencari-cari lagi dari sekitar-sekitar gitu bang? Oke, kalau barang itu pertama itu murni dari yang dipakai, dan kedua kita nyari juga sih gitu. Misalnya ada teman nitip nih, tolong cariin gua baju ini dong, tolong cariin gua baju ini gitu. Nanti kita nyariin gitu, teman bisa beli gitu. Oke. Dan ada juga yang kita pakai gitu, misal teman suka, bungkus lah gitu. Berarti tergantung permintaannya juga ya bang, kayak Betul. kalau ada yang minta berarti diusahakan dulu untuk dicari Iya, gitu ya dicari. bang. Nah selama bang Faru menjalankan usaha thrift selama 1 tahun ini, ada merek apa aja sih yang pernah abang temukan yang ternyata itu memiliki nilai jual yang tinggi gitu bang? Oke, untuk merek sendiri sih, kalau abang pribadi sih pernah dapet ini brand-brand kayak Prada gitu. Prada kan semua kita tahu nih, Oh, iya, Bang. salah satu fashion item dari Italia gitu. Abang pernah dapat kaosnya gitu. Dan pernah dapat juga nih brand Stussy kan. Stussy kan brand-brand habis anak muda gitu. Brand dari Amerika gitu. Pernah juga nih dapat betting app Bape dari Japan gitu. Kalau merek basic sih seperti Uniqlo, pernah dapat Nike dan Adidas gitu Bilkis yang abang dapetin gitu. Jadi cara abang tuh tahu bagaimana itu mereknya asli atau enggak tuh gimana sih bang? Soalnya kan sekarang ini banyak yang beredar di masyarakat itu barang-barang yang KW super yang sulit untuk dibedakan gitu bang. Oke, baik. Mungkin di sini saya harus menjelaskan kepada teman-teman itu bahwasannya barang yang di Bali itu belum tentu 100% original gitu. Tergantung dari mana Bali itu berasal gitu. Kalau Bali itu dari Cina, barang-barang dari Cina kemungkinan 50-50 lah originalnya. Dan tahunya barang abang tahu itu original atau enggak gitu. Tentulah sebagai seorang pedagang kita memiliki jaringan teman-teman yang sudah lama bergelut di usaha itu, dan kita sering tanya menanya gitu, bang, barang ini ori nggak bang gitu. Soalnya kan banyak ditemui di pasar-pasar bang yang KW super gini. Bertanyalah kita kepada teman-teman yang lain yang usaha itu juga gitu. Dan kita menggunakan apa juga nih Bikis, sosial media gitu. Kan kita bisa ngecek tuh di Facebook. Di Facebook itu ada grupnya itu, grup pedagang second se-Indonesia gitu. Bisa kita tanya keaslian atau keoriginalan produk tersebut. Dan bisa menggunakan Google juga gitu Bilkis, untuk mengecek keaslian barang tadi. Berarti emang kalau memulai usaha tuh memang jaringan sosial kita harus Iya betul. penting ya bang. Betul. Cara abang mendapatkan jaringan tuh gimana bang? Pertama itu awal mulai mendapat teman-teman yang sehobi dan itu, kita ke pasar dulu gitu. Kita ikut-ikut mereka beli baju itu. Nanti kan nanya, bang, abang udah lama nggak usaha nge-thrift ini gitu. Bla 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 kan ngomong-ngomong panjang lebar nih gitu. Ada nggak sih bang apa nih tips-tips untuk memulai seperti apa nih pemula nih baru mulai itu. Kan teman-teman tuh ada yang udah 5 tahun nge-thrift, ada yang 4 tahun gitu. Itulah berteman dulu kan sama abang-abang itu. Berteman baik. Nanti ada bagi tips gini Rul. Awal-awal kalau mau nge-thrift itu gini Rul, postnya di sini, post Instagramnya, cari barangnya di sini. Nanti kalau kita udah deket, nanti dia tuh akan nunjukin gitu.
ini roll, ini original, ini enggak roll gitu. Semenjak ngetrip itu saya pribadi ini, abang pribadi ini Kis, mendapat banyak teman gitu. Mendapat relasi dia tadi lah, jaringan sosial kata Bilkis tadi kan, Iya, Bang. makin banyak gitu semenjak ngetrip tadi. Oke. Kan selama abang menjalankan trip ini kan ada banyak abang mencari barang-barangnya itu ya kan bang. Barang-barangnya itu dari yang abang temukan itu ada nggak bang barang yang paling mahal yang pernah abang dapetin dan ataupun barang yang paling murah dan akhirnya itu ketika dijual ternyata nilai jualnya itu tinggi dalam masyarakat gitu bang. Oke, sebenarnya sih barang yang paling mahal abang dapetin tuh, maksudnya abang beli kan? Iya Abang bang. beli. Abang beli paling mahal sih celana jeans sih gitu. Celana jeans, misalnya dapat celana jeans nih, harga 100 ribuan per piece gitu. Bisa sih abang jual 300, 400 gitu. Kalau kaos harganya 50 ribu per piece, bisa jual 100, 150 ribu, 200 ribu gitu guys. Dan paling murah barang yang pernah didapetin nih, itu udah pernah dapat sepatu nih, sepatu Converse yang low warna merah itu 10 ribu guys. Iya. Ketika dijual berapa bang? Itu sih nggak dijual Kis, dipakai dulu aja. Keep dulu ya, Ya, bang. dipakai Nah dulu ya aja, itu gitu. menjadi pertanyaan juga sih bang. Kalau abang menemukan barang yang bagus kayak gitu, apakah abang keep lagi kayak tadi sehingga kan kalau dijual dalam beberapa waktu ke depan, apakah bisa naik gitu harganya kan bang? Pertimbangan itu bang, gimana cara abang menentukannya bang? Oke, misalnya kalau abang mendapatkan barang yang bagus, apalagi barang itu rare ataupun vintage gitu, tentu disimpan terlebih dahulu guys. Simpan dulu, karena itu kan kita sama-sama ketahui barang yang kita dapat ini rare nih, nggak limited edition gitu, nggak semua orang bisa dapat gitu. Itu disimpan dulu, kecuali kalau harganya cocok dengan yang kita sukai gitu, kita jual guys gitu. Berarti selama abang menjalani thrift ini kan setahu Bilkis thrift ini pemasakannya tuh kayak dalam bentuk bal-bal gitu ya bang? Ya betul sekali, bal press Nah itu. untuk di Indonesia sendiri tuh pemasoknya itu dari mana sih bang? Oke, kalau yang pemasok di Indonesia nih, ini sih dengar-dengar cerita dari teman-teman dan sedikit ada literatur abang yang abang baca itu, kalau sekarang itu sih dari Bandung, Kis, dari Bandung. Pemasok itu dari Bandung. Dan kalau dahulu, kalau boleh cerita sedikit nih story nih. Iya bang. Tahun 2000-an awal nih, pemasok barang-barang second di Indonesia itu pusatnya adalah di Tembilahan, di Riau, Indragiri Hilir. Di situlah puncaknya barang-barang second di Indonesia tuh, di Tembilahan. Sampai di Tembilahan tersebut dijuluki kota second gitu. Kalau kami sebutnya kota PJ gitu. Karena situ ada tuh semua dijual dulu. Soalnya kan abang tinggal di Indragiri Hulu nih, berdampingan dengan Indragiri Hilir gitu. Di Tembilahan dulu ada jual pakaian, barang elektronik, mainan, sepeda, peralatan rumah tangga, lengkap semua dijual dulu. Second barang-barang Singapura dulu. Sekarang seiring jalannya waktu, karena barang itu sudah payah didapatkan, karena ada razia dari polisi, karena barang itu ilegal, udah berpindah pusatnya lagi, nggak di Tembilahan lagi, berpindah ke Bandung lagi. Oh ke Bandung. Ke Bandung dipindah. Dan sedikit juga ada juga di Medan. Nah itu. Berarti rata-rata barang yang didapatkan itu dari Bandung atau Medan gitu ya Ya bang? kalau sekarang ya Bandung, tapi lebih banyak Bandung sih daripada Medan gitu. Oke bang. Terus bang, Bilkis juga penasaran nih kan dalam memilih barang-barang yang layak untuk di thrift itu pasti kan ada standar-standarnya yang abang buat sendiri lah ya bang. Kalau misalkan dari baju itu pastilah kalau barang bekas itu ada defeknya ya bang. Iya betul sekali. Kalau itu abang nentunya gimana bang? Untuk supaya baju ini, oh ini layak nih untuk dijual gitu. Pertama itu kita cek kondisi secara keseluruhan Bilkis. Pertama itu apalagi warna ya. Iya. Namanya baju bekas tuh tentu warna berpengaruh besar itu. Apalagi warna-warna kayak warna hitam, warna navy itu kan, itu mereka tuh ada pudar ya gitu kan. Itu kita cek pertama itu warnanya, dan kita cek sekelilingnya. Misalnya kalau itu barang tuh defek, noda-noda tipis kita ambil juga tuh. Apalagi dia bermerek gitu. Kalau misalnya udah nampaknya defeknya besar kali itu seperti bolong di sebagian itu nggak diambil tuh guys. Oh gitu ya bang. Berarti gini sih bang, kalau thrift ini kan sekarang lumayan naik sih ya bang. Ya, Kalau betul kita sekali. lihat kayak kita bisa nemu banyak di Instagram sih, terutama yang Bilkis temuin tuh bang. Cara abang untuk branding
usaha thrift abang supaya kayak kelihatan lebih menarik gitu bang dari usaha orang lain misalnya gitu bang, gimana Oke, caranya bang? untuk branding Instagram sendiri sih kalau untuk thrift shop yang abang miliki masih dibilang pemula sih gitu, belum terlalu memiliki hal yang berbeda dengan teman-teman yang lain gitu. Tapi berusaha untuk mencoba sih apa yang supaya beda dengan teman-teman yang lain itu. Kalau untuk branding itu sih guys, belum terlalu, apalagi di tengah kesibukan kuliah gitu kan, apalagi Iya, udah benar sih, Bang. di semester akhir ini itu usaha thrift tuh sedikit terbengkalai karena kita harus stay di Padang dan sedangkan mencari barang itu di Riau gitu. Jadi sekarang ini agak di stop terlebih dahulu. Berarti kalau ngehandle usaha thrift sendiri tuh abang ada pekerja yang membantu kah atau itu emang murni dari abang yang bekerja sendiri gitu bang? Oke, untuk itu kalau thrift yang abang itu kami itu apa namanya, ada adik itu adik adik ada adik berdua orang, mereka tuh hobi thrift juga gitu. Jadi sekarang itu bisa sih mereka menghandle, misalnya mereka dapat barang mereka yang posting gitu. Gitu bang. Berarti kalau untuk sekarang usaha thrift yang abang lakukan itu brandingnya melalui media sosial ya bang? Iya. Ada apa aja tuh bang? Mungkin boleh dikasih tahu bang? Kalau untuk IG dari thrift saya sendiri itu IG-nya tuh @molekthrift_2 kali gitu. Bagi teman-teman yang ingin follow silahkan. Nanti ada diskon menarik untuk teman-teman. Siap bang. Lalu ini sih bang, tadi kan bang Farul juga ada nyebut kalau di Riau itu dulunya tuh banyak usaha thrift berbagai macam barang ya bang. Kalau dari abang sendiri ada nggak sih kepikiran pengen jual barang thrift selain dari pakaian yang OOTD ya bang, kayak pakaian ada baju, celana, sepatu gitu bang? Oke. Sejauh ini. Kan dulu kan di Riau tuh kan seperti yang abang bilang tadi tuh thriftnya itu bukan hanya OOTD tapi ada elektronik, butuh rumah tangga, dan apa tuh kursi-kursi, meja-meja dulu ada itu di Riau, dan mainan-mainan gitu. Tapi hanya bikin tadi kan apakah ingin menjual barang lain selain itu? Iya. Mungkin sih kalau untuk sekarang sih belum guys gitu. Soalnya barang untuk yang didapetin tuh susah gitu. Apalagi karena ada razia-razia di laut itu oleh polisi gitu kan. Kalau menurut abang nih, setelah berapa lama abang menjalankan usaha thrift ini, apakah abang bisa merekomendasikan gitu bang? Apakah usaha thrift ini termasuk memiliki peluang yang besar untuk orang lain memulai usahanya gitu bang? Oke, baik. Menurut saya pribadi ini thrift ini memiliki peluang yang besar itu, berkaca dari dan abang pribadi itu melihat dari Instagram tuh ada salah satu namanya akunnya itu Xstyle ID. Pemiliknya itu bermula dari pertama itu menjual satu satuan gitu guys. Satuan menjual satu baju dan akhirnya lama-lama karena itu rutin dikerjakan dan akhirnya dia bisa menyewa rukonya dari satu pintu menjadi 3-4 pintu gitu dan bisa menggaji karyawan. Intinya dari sebuah usaha itu adalah ketekunan itu tadi. Nah, dijalankan terus-menerus gitu. Kan kalau abang pribadi ini itu seperti kerjaan sampingan gitu, bermula dari hobi aja gitu kan. Karena ada kesibukan yang utama itu kuliah, jadi belum sih itu dari pribadi. Kalau tadi kan abang ada nyebut kalau usaha tuh yang penting tekun ya bang? Ya tekun. Apalagi abang kan memulai usaha ini karena hobi. Kan ada tuh bang beberapa kasus orang-orang yang memulai usaha karena hobi itu kayak nggak konsisten gitu bang. Kalau yang Bilkis lihat kan untuk ukuran yang usahanya udah jalan selama 1 tahun itu tuh udah termasuk konsisten banget sih bang. Kalau dari abang sendiri gimana cara mempertahankan konsisten abang dalam berwirausaha itu bang? Untuk konsisten ya, sebenarnya itu salah satu konsisten tuh hal yang menurut abang pribadi itu sesuatu yang agak rumit nih, rumit gimana lah ya. Kita untuk konsisten di satu bidang yang kita sukai gitu. Karena tentu kita banyak mengalami yang lain gitu kan. Kadang kita lagi fokus ke ini, ada kerjaan ini gitu. Lagi mau fokus thrift, kalau abang pribadi ini lagi fokus thrift, tiba-tiba kan di Riau nih. Tiba-tiba ada acara di Padang gitu. Nanti aja lah ini gitu. Jadi belum bisa 100% fokus ke situ guys. Mungkin di lain hari atau dari kesempatan sih kalau ada rezeki bisa difokusin gitu untuk nge-thrift sendiri gitu. Iya kan ada Bang Farul sendiri kan juga sekarang masih kuliah ya bang. Jadi ada nggak sih tips kita untuk mahasiswa yang ingin memulai wirausaha gitu bang?
bagaimana cara kita tuh membagi waktu supaya peran-peran yang kita jalankan itu nggak terbengkalai ya bang. Kalau kita kan sebagai sosiologis gitu kan bang, tahu lah kalau setiap individu tuh mempunyai banyak peran. Apalagi kalau abang sendiri kan mengambil peran yang lumayan padat ya bang. Ada ikut dalam kegiatan berorganisasi, menjadi ikut dalam kegiatan kepanitiaan, sekaligus menjadi mahasiswa dan berwirausaha juga. Jadi kalau menurut abang gimana sih abang cara membagi waktunya tuh supaya semuanya itu terjalankan dengan baik dan sama rata dan seimbang gitu bang? Oke baik, mungkin tipsnya itu pertama kalau ingin memulai wirausaha itu berawal dari apa yang kita suka gitu. Apa sih yang kita suka? Misalnya Bilkis suka buat kue, Bilkis bisa menjual kue gitu. Nah, seperti itu apa yang kita suka. Kalau untuk membagi waktunya tersendiri itu, kalau abang pribadi itu masih agak payah juga sih bagi waktu, tapi ini untuk usaha, ini untuk kuliah gitu. Tapi sebisa mungkin sih membagi waktu itu guys. Itulah sih yang rumitnya sih kalau dari abang pribadi. Mungkin Bilkis bisa lihat juga sih teman-teman kita nih anak sosiologi banyak yang berwirausaha. Bagaimana sih mereka bisa membagi waktunya itu? Waktunya untuk dagang, waktu untuk kuliah, waktu untuk organisasi gitu. Kalau abang pribadi sih bagi agak susah gitu membagi waktunya gitu. Mungkin itu aja guys. Ya, oke bang. Mungkin ini sih bang kayak last speech dari abang seperti motivasi kepada mahasiswa yang ingin menjalankan usaha gitu bang, dari abang sendiri yang udah bisa disebut berpengalaman dalam bidang usaha ini bang. Oke, motivasinya buat teman-teman sosiologi yang ingin berwirausaha itu intinya pertama itu yang dibilang tadi itu berawal dari hobi atau kesukaan gitu. Kalau kita udah suka pada sesuatu, tentu kita akan melaksanakannya itu dengan senang hati gitu, dan tidak ada paksaan gitu. Itu ya pertama itu, dan itu yang selanjutnya itu harus tekun gitu teman-teman. Tekun untuk melakukan pekerjaan tadi gitu. Tekun untuk berjualan, dan teman-teman tidak boleh melupakan kerjaan kuliah juga gitu. Percuma aja sih teman-teman nanti teman-teman lebih di berdagang, kuliah teman-teman terbengkalai gitu. Bagaimana bisa teman-teman kalau bisanya itu kuliah teman-teman dapat, kerja juga dapat gitu, atau enggak selesaiin dulu kuliah ini, baru kalau udah selesai kuliah baru sih ditekunin ini usaha ini gitu. Jadi fokus kita tuh jelas gitu guys. Fokus kuliah udah selesai, dan selanjutnya baru kita berwirausaha gitu. Bagi teman-teman yang berwirausaha silahkan, bagi teman-teman yang ingin bekerja juga silahkan gitu. Nah bang itu sih. Nah jadi gitu sih teman-teman ya. Kalau dari kata Bang Farul itu, kalau kita mau mulai wirausaha itu kita harus cari tahu dulu apa sih hobi kita. Karena dari awal hobi kita itu kita akan lebih suka lah, lebih enjoy dalam menjalaninya. Terus kita juga harus lebih tekun dan konsisten dalam menjalankan wirausaha itu. Kemudian yang disebutkan Bang Farul tadi juga, kita harus pandai nih untuk mencari jaringan-jaringan sosial di sekitar kita, karena orang-orang di sekitar kita inilah yang nanti akan membantu kita dalam memulai usaha. Nah jadi sekian tanya-tanya Bilkis dalam Entrepreneur Talk kali ini Bang. Yes. Terima kasih atas waktunya Bang. Bilkis akhiri, sampai jumpa di Entrepreneur Talk selanjutnya. Sampai jumpa kawan-kawan.